Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Malang. Perkenalkan, saya Komsatul Fadilah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Yang didampingi oleh Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Agnes Yuni Puji Astuti sebagai pengajar praktik. Pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Budaya positif di SMA Negeri 3 Malang. Budaya positif yang sudah dilakukan di SMA Negeri 3 Malang sejak dulu adalah menyambut kedatangan murid dengan senyum, salam, dan sapa. Di religi mengajarkan siswa tentang keimanan dan ketakwaan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Upacara bendera setiap hari Senin sebagai salah satu wujud disiplin positif dalam menambah wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Project Based Learning pada mata pelajaran PJOK, siswa sedang menjelaskan aktivitas fisik kebugaran jasmani yang telah disusun bersama kelompoknya. Pembelajaran berdiferensiasi pada materi kebugaran jasmani yang menyesuaikan kondisi fisik murid dalam melakukan aktivitas olahraga. Berikut pembuatan keyakinan kelas 12A6. Dari berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Kita mulai kembali. Untuk di semester 6 ini kita tidak penuh langsung 6 bulan. Enggak ya, saya ulangi, yaitu bulan Januari, Februari, Maret itu yang paling efektif untuk pembelajaran. Akan tetapi nanti di bulan April kalian sudah mulai ujian dan juga libur puasa dan juga hari raya. Setelah itu di bulan Mei secara otomatis kalian sudah melakukan beberapa ujian yang tingkat sekolah dan juga kalian untuk menuju ke kampus, berarti melanjutkan studinya. Yang kita sepakati hari ini adalah sampai berakhirnya nanti di ujian-ujian itu. Berarti kita efektif di semester 6 ini apa yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Kita ada 2 program mata pelajaran kita, terutama yaitu untuk persiapan ujiannya, yaitu ujian sekolah dan juga ujian praktik. Sehingga di situ tuliskan di dalam kelas dan juga kelas maksudnya adalah ruang kelas ini. Kemudian yang kedua kelas kita yang ada di lapangan. Oke? Jika sudah ditulis bisa langsung ditempelkan sticky note-nya di papan sebelah kanan dari tulisan. Silakan. Yuk, bisa dilakukan tempel di depan. Ya. Sebelah kanan, kanannya sana, kanannya keyakinan. Sebelah kirinya kamu. Oke. Tidak usah nama, tidak usah nama. Tidak usah nama ya. Yang sudah nempel langsung bisa kembali ke tempat duduk. Nanti yang sesuai dengan kesepakatannya yang sejenis saja. Kan mesti ada yang sama gitu kan. Baik, sudah semua ya. Kamu kelompokkan yang sama. Jadi kalimat yang sama. Contoh kalimat apa di situ sebelah kanan. Dibantu Varial juga, nggak apa-apa. Silakan.
Masalah pakaian kan gitu kan. Bariel mengelompokkan, Kevin bantu baca untuk yang sudah terkelompokkan. Yuk, jadi yang berdua Diandra sama Kaswana nanti kamu yang kalian berdua ngetik jadi satu kalimat utuh, sehingga itu yang jadi kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Oke? Yang berarti bimbel jam keempat. Oke, untuk di bulan Januari ya. Jadi tapi kalau nanti di bulan Februari itu konsekuensi dari kalian masuk kita mulainya 15 menit karena untuk ganti baju. Gitu kah? Itu yang makna dari 15 menitnya. Oke, di bulan Januari kita masuk mulai jam 9.00. Kita mulai pembelajaran di kelas. Kebetulan ruang kelas yang tersedia kita adalah di ruangan ini, di ruang 44. Kemudian masih mengenakan seragam. Terkait seragam gimana? Ada di sini. Ada gimana untuk seragam di kelas? Yang di kelas dulu? Batik. Seragam di kelas batik. Oke, sepakat? Seragam di kelas batik. Kita mulainya tapi jam 9.00. Setelah itu 1 jam pembelajaran kita di lapangan. Oke, jeda waktu antara di dalam kelas maupun di lapangan, jeda waktu kalian butuh berapa menit? Kita memanfaatkan yang 15 menit? Oke, 15 menit. Selanjutnya untuk sikap kelas. Sikap kelas, oke, sikap di kelas, di dalam pembelajaran kita. Silakan dibacakan. Menjaga kelas bersih, nyaman, dan mengembalikan semua peralatan yang digunakan setelah. Oke, 1, 2. Ada yang sejenis itu? Kalimatnya berarti kita kalau di kelas kondisinya bersih, kemudian nyaman untuk kita gunakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah kita mengembalikan barang-barang yang sesuai tadi awalnya ya. Seperti kita datang bersih, sama halnya kita datang bersih, kembali keluar dari ruangan juga bersih, gitu ya. Lanjut, berikutnya. Apa? Tutor sebaya. Tutor sebaya, oke. Lanjut. Selanjutnya tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran PJOK. Oke. Sekarang ada 3 yang setelah saya ambil. Oke, cukup untuk hari ini. Kalian nanti lakukan pretest. Saatnya istirahat. It's time to have second break. Oke, terima kasih karena waktu kita juga sudah selesai, yaitu pada saat jam istirahat kedua. Untuk hari ini kita akhiri pertemuan pertama ini, kemudian nanti sampai ketemu minggu depan di pertemuan kedua sesuai dengan kesepakatan kita yang kita susun hari ini. Terima kasih, Budila akhiri. Ya, silakan boleh meninggalkan kelas dan selamat beristirahat. Sebelum meninggalkan kelas, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat berdiri. Memberi salam. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali dan selamat istirahat di area lapangan maupun di area sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Halo, namaku Kevin dari SMA Negeri 3 Malang kelas A6. Halo, nama aku Diandra dari SMA Negeri 3 Malang juga kelas A6. Jadi kemarin Bukomsatul Fadilah atau yang biasa kami panggil Budilah, ini adalah instruksi beberapa peraturan yang kami buat sendiri dan kami lakukan sendiri, disetujui oleh seluruh kelas seperti bisa dilihat dari tantangan ini. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang telah kami setujui, misalnya kayak datang tepat waktu, memakai seragam olahraga, atau izin ketika berhalangan, dan bahkan ada sesuatu program yaitu tutor sebaya yang tentu saja tujuannya adalah untuk membantu peserta didik.
untuk manfaat dari kesepakatan kelas yang telah kami rasakan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari kesepakatan kelas ini, kami merasa lebih teratur, lebih disiplin juga lebih menaati peraturan yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu juga ada program tutor sebaya, di mana bisa saling membantu satu sama lain apabila terdapat teman yang kesusahan. Dan menurut kami, kesepakatan kelas yang dibuat oleh Budila ini sangat membantu kami. Cukup sekian testimoni dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Berikut diseminasi budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Asri Widyapsari, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Malang. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di ruangan komite pembelajaran dalam rangka aksi nyata budaya positif oleh CGP angkatan ke-7. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada 5 orang CGP guru SMA Negeri 3 Malang. Mudah-mudahan dilanjutkan yang lain bahwa CGP ini berkomitmen untuk melaksanakan aksi nyata ya, untuk mendiseminasikan kepada seluruh warga sekolah. Hadirnya 5 CGP ini, nanti C-nya hilang ya, jadi guru penggerak yang kedepannya kita berharap nanti menjadi insan yang menggerakkan di dunia pendidikan. Kalau kita diberi Allah yaitu kesempatan untuk menjadi pemimpin, karena salah satu dari persyaratan kepala sekolah ke depan itu harus dari satu guru penggerak, harus pernah jadi guru penggerak, karena sudah mindsetnya itu sudah tertata, sehingga nanti dari tangan-tangan kita lah terlahir generasi yang lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nanti kita diseminasikan lagi di workshop sekolah yang besar. Nanti yang berada di sini ya akan menemani Bapak Ibu guru, karena kita juga berdiferensiasi ya. Nah, yang berada di sini berarti yang sudah terpilih ya. Nanti yang membantu. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan aksi nyata panjenengan ini ya mendapat ridho dari Gusti Allah. Jadi berkah dan ilmunya ilmu manfaat, dan kelak kita berhak surganya karena ilmu manfaat yang kita berikan. Sekali lagi terima kasih, selamat berkegiatan, mudah-mudahan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Homsatul Fadilah selaku pemateri, kemudian kepada Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang komite ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang dilakukan oleh CGP angkatan ke-7. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini saya Endri Purnomo selaku moderator kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, mohon izin untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi dari Budila, yang ketiga adalah tanggapan positif, yang keempat adalah tanya jawab, dilanjutkan acara yang kelima adalah kesimpulan, kemudian acara keenam adalah refleksi diri, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk ketertiban dan lancarnya acara ini, maka dalam kesempatan kali ini
saya mohon izin untuk membacakan kesepakatan sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, tertib dalam mengikuti kegiatan. Kedua, mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Dan yang keempat, mengemukakan pendapat setelah dipersilakan. Mudah-mudahan kesepakatan ini dapat kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai kegiatan aksi nyata ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk efektivitas waktu, saya persilahkan kepada Budila untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat diberikan kepada Budila untuk menyampaikan materi. Ya. Silakan Budila. Terima kasih Pak Hendri. Bapak Ibu mohon izin untuk saya berdiri. Bapak Ibu sekalian, ini saya Komsatul Fadila dari CGP Angkatan 7 tahun 2022 berarti mulainya ya, kami memulai kegiatan itu. Pertama yang saya sampaikan adalah terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian telah memenuhi undangan kami, yaitu terkait dengan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk ini profil saya, ini adalah saya, kebetulan foto ini pada saat kegiatan kita, budaya kita yang selama ini bertahun-tahun kita lakukan, yaitu pada saat kegiatan bakti sosial kemarin. Saya guru PJOK di SMA Negeri 3 Malang. Agenda aksi nyata hari ini, yang pertama adalah pendahuluan, nanti secara umum akan saya jelaskan bagaimana mekanisme maupun tugas dari kami yang selaku di CGP ini, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang teori pendukung yang mendukung tentang kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan sebenarnya di selama pelaksanaan di sekolah kita. Kemudian ada keyakinan kelas dan juga restitusi. Pada bab pendahuluan ini saya bangga untuk menjadi seorang guru. Panggilan dari hati yaitu untuk menjadi seorang guru. Pendidikan yang baik dapat mengubah siapa saja, namun tetapi guru yang baik dapat mengubah segalanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini. Aplaus untuk Bapak. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dan selama ini kita lakukan pula aktivitasnya, yaitu mengajar, bahwasanya filosofi pendidikan nasional kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di sini agar mereka memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik seperti kita ini, yaitu sebagai seorang guru, memberikan tuntunan kepada peserta didik, yaitu menuntun dan sekaligus menjadi pamong bagi mereka. Maknanya di sini gini Bapak Ibu, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita selama ini Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman yang luar biasa ini, Bapak Ibu pasti menyesuaikan zamannya pada saat proses pembelajaran. Dulu kita tidak pernah merasakan proses pembelajaran daring. Akhirnya pada kondisi tertentu kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Bapak Ibu sangat luar biasa, dulu belum pernah menggunakan perangkat laptop, mungkin hanya sebatas ini saja ya, slide aja. Sekarang sudah ada Google Slide. Dan Bapak Ibu sudah luar biasa sangat menyesuaikan diri terhadap zaman. Dan itu memang sesuai dengan kodratnya anak. Kemudian kodrat ini dimaknanya adalah kodrat alam. Maknanya kodrat alam itu sesuai dengan peserta didik kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak memaksakan pembelajaran Bapak Ibu harus sesuai dengan Bapak Ibu itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu menyesuaikan dengan mereka. Bentar Bapak Ibu. 3 hal utama
yang dalam kaitannya terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah pendidik sebagai penuntun. Pendidik diibaratkan seorang petani, sehingga pendidik harus mampu menjadi penuntun dan pamong bagi muridnya. Bapak Ibu sekalian, pendidik di sini sebagai petani, alangkah baiknya begini. Makna dari petani adalah seorang petani, dia menanam contohnya jagung. Dia tidak akan mengharapkan itu tanaman itu jadi padi gitu. Kan kayak sepertinya nggak mungkin. Maka dari itu sebagai petani yang baik, agar hasil panennya itu baik, maka apa yang dilakukan? Pasti melakukan penyiraman, kemudian perawatan, kemudian apa yang dilakukan lagi, yaitu membersihkan rumput-rumput liar mungkin yang mengganggu tumbuh kembangnya jagung tersebut. Sama yang seperti kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu sangat menjaga murid-murid kita. Murid-murid kita itu luar biasa, sehingga kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah kita selalu menanamkan hal-hal yang baik terhadap mereka. Ditambah lagi, yaitu yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu mesti mengingatkan mereka pada saat mereka pada jalur-jalur yang, oh ini nggak baik nih buat anak-anak. Panjenengan protek di situ. Nah ini nggak baik loh. Saya banyak belajar dari situ dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Maknanya murid terlahir itu berbeda-beda dan memiliki keunikan sendiri-sendiri, sehingga pembelajaran yang sesuai dengan keunikan individu masing-masing. Bisa dimaknai di sini sekarang eranya yaitu berdiferensiasi. Makna dari proses pembelajaran berpusat pada murid bisa diampu oleh Bapak Ibu sesuai dengan kelasnya masing-masing dan mata pelajaran masing-masing Bapak Ibu. Yang selama ini saya amati, yaitu saya belajar dari Bapak Ibu, itu satu, yaitu pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan adalah melalui, oh siswa ini pembelajarannya auditori, maka saya harus melakukan ini. Itu luar biasa. Tindakan yang Bapak Ibu lakukan adalah memang sesuai dengan karakter berpusat pada murid. Contohnya di sini ada Pak Firman. Pak Firman guru seni budaya. Pak Firman memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih seni apa yang dia lakukan. Contohnya yaitu seni, oh dia seni rupa. Diarahkanlah oleh Pak Firman untuk seni rupa. Gak mungkin anak seni rupa kemudian dipaksa harus menyanyi. Dia kesulitan, padahal dia bagusnya mungkin di seni untuk menggambar. Pak Firman pun akan mengarahkan ke sana. Dan selama ini juga seperti itu, karena saya juga belajar, oh ternyata di Mapel PJOK bagaimana di kelasnya Pak Wahyudiono maupun di kelasnya Pak Mikdad, saya juga banyak belajar, yaitu apa? Berpusat pada murid. Seperti permainan yang dilakukan oleh anak-anak, kebetulan Pak Wahyudiono saya mengamatinya, yaitu permainan yang selama ini diberi kebebasan untuk membuat sebuah kreasi, permainan yang sudah ada dan mereka mainkan. Aturan itu beliau istilahnya anak-anak diberikan kebebasan untuk membuat sebuah aturan yang notabene itu bisa dilakukan semuanya. Ini maknanya berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, dan ini masih cukup relevan dan sangat relevan sampai hari ini, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Di mana kita sebagai seorang guru ing ngarsa sung tulodo, kita bisa mampu memberikan suri tauladan yang baik buat anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah ing madya mangun karso, kita mampu membersamainya untuk anak-anak itu untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu tadi. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, kita mampu mendorong mereka untuk mencapai kebahagiaan itu ataupun kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari aksi nyata modul 1.4 adalah yang pertama, yaitu menumbuhkan disiplin positif dengan keyakinan kelas dan menumbuhkan nilai-nilai kebijakan universal sebagai cerminan budaya positif pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi disiplin, mandiri, bertanggung jawab, kritis, dan juga kreatif. Ini tujuan dalam melakukan aksi nyata budaya positif. Kemudian harapan, kita memiliki harapan di sini, yaitu peserta didik mampu membuat keyakinan kelas terkait disiplin positif dan peserta didik dapat mewujudkan dan mengaplikasikannya dalam proses belajar berupa datang tepat waktu, kemudian sesuai jam pembelajarannya,
bukan hanya datang saja tapi salah kelas gitu, jangan sampai. Kemudian mengenakan seragam yang sesuai. Kenapa saya tuliskan seragam yang sesuai? Kita memiliki beberapa seragam, yaitu beda hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga pakaian olahraga. Kemudian di sini ada tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Di mana untuk harapan ini, Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas, nanti akan kita bahas secara mendalam pada poin keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bagaimana cara membentuknya, nanti kita sharing Bapak Ibu nggih. Kemudian budaya positif. Apa sih budaya positif itu gitu nggih. Kemudian penerapan budaya positif oleh pendidik dalam mengajar dan mendidik mampu menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebetulan di ruangan ini luar biasa juga ada pembina dari Bikarakter yang notabene berjuang untuk juga mewujudkan dari budaya positif ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini budaya positif ini juga berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk peserta didik. Warga sekolah itu semua, yaitu Bapak Ibu, mulai dari Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu tenaga kependidikan, peserta didik itu sendiri, dan juga wali murid atau stakeholder yang ada, itu Bapak Ibu ya. Sehingga makna dari budaya positif itu bukan hanya ini diperuntukkan untuk siswa gitu, betul, itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal yang diterapkan dalam budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Makna dari Stephen R. Covey. Dari sini, disiplin positif itu maknanya adalah berangkat dari diri Bapak Ibu. Mungkin bermula dari kita paksakan bisa jadi. Jadi Bapak Ibu, terkait disiplin ini, kita nggak boleh lengah terhadap kalimat disiplin yang notabene mungkin saat ini atau selama ini akan terkonsep itu bahwasanya itu menakutkan, itu sebuah hukuman. Tidak Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah untuk mengarahkan kita pada menuju kemerdekaan pada diri kita. Disiplin mengarahkan kita untuk bisa memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma, perubahan perilaku yang seperti apa gitu nggih. Kemudian perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nanti akan akan berlangsung di teori kontrol juga. Bapak Ibu sekalian, di sini ada stimulus respon, bahwasanya di stimulus adalah realita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Namun pada teori kontrolnya, pada kenyataannya itu berbeda. Contohnya dalam hal penanganan. Standarnya penanganan dalam hal anak-anak terlambat tuh ini loh. Pasti kita sudah tahu semua kan Bapak Ibu nggih. Nah, seperti yang pernah kita lakukan dan selama ini rutinitas. Ternyata berbeda dengan kondisi realitas yang ada di lapangan. Sehingga itu sangat dinamis untuk perubahan itu, sehingga untuk kontrolnya seperti apa? Kontrol apa yang akan kita gunakan nantinya untuk menghadapi situasi tersebut. Kemudian semua orang melihat hal itu sama. Harus kita akui ternyata apa? Memiliki gambaran yang berbeda. Itu Bapak Ibu nggih. Kita memiliki pandangan-pandangan yang berbeda terhadap sesuatu, dan itu memang indah. Kalau kata-katanya dari Pak Edi Evi adalah berbeda itu indah gitu, saya ambilnya itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Itu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol Bapak Ibu adalah panjenengan sendiri. Contohnya, ini waktunya saya berhenti nih. Berhenti sudah.
Yang bisa adalah Bapak Ibu. Inilah menuju ke kemerdekaan diri. Kemudian di situ saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ya, di sini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada kalanya teori-teori ini memang relevan. Kita merasa nggak sengaja, oh ternyata saya ini nggak bisa ya mengontrol orang lain gitu. Itu kenyataannya memang seperti itu karena manusia memang diciptakan untuk merdeka ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maknanya di sini adalah Bapak Ibu, ada juga di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu sekalian, di sini ada poin yaitu bujukan yang gagal. Contohnya kita memberikan sebuah hadiah, namun kita pasti mengharapkan sesuatu. Itu alangkah lebih baiknya seperti saat ini Bapak Ibu, saya sangat luar biasa hari ini sangat senang karena kita bisa berkolaborasi dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah tentang model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang. Menang maknanya di sini adalah keberhasilan, bukan berarti untuk mengalahkan, akan tetapi memperjuangkan. Makna dari menang dan kalah, oh sama halnya kalau di mapel PJOK itu Bapak Ibu ya, sebuah pertandingan kalau nggak ada lawannya kita bisa dikatakan menang? Enggak. Bapak Ibu mendampingi murid-muridnya untuk ini, anak-anak untuk lomba gitu. Andai kata nggak ada lawannya, kita nggak ada rivalnya, nggak ada rasa istilahnya saya pengen mendapatkan sebuah pengakuan juara gitu kan, tidak. Kemudian ada lagi istilah baru yang tren untuk saat ini dan memang itu sudah berdasarkan penelitian, yaitu ada 3F Bapak Ibu, friend, fun, and fit. Maknanya apa? Kita punya friend itu teman, kita butuh teman untuk bergembira yang nomor 2. Anda sendirian, tiba-tiba ketawa sendiri kan jadi aneh gitu kan. Pada saat kita mau bercerita gitu, nggak ada temennya, gimana cara Anda untuk bersenang-senang gitu ya. Kemudian membutuhkan teman juga apa? Contoh Bapak Ibu pada saat melakukan aktivitas olahraga, jenengan lari di rampal gitu nggih, sendirian. Ya apa rasanya? Bertahan berapa menit coba? Paling 1 putaran terus lapo sih, terus akhirnya pulangan gitu kan. Tetapi pada saat ada temannya, apa yang Anda rasakan? Si jingkas sih ayo gitu, nambah 1 lagi yuk kan kayak gitu. Kemudian sama seperti permainan basket pun juga sama. Anda kata jenengan mau aktivitas ya butuh teman juga. Anda bisa lakukan syuting basket mungkin hanya 1 kali 2 kali, dribble sendiri mungkin di lapangan kita gitu. Pasti ujung-ujungnya ya sudahlah gitu, akhirnya nggak butuh. Yang kedua adalah fun. Kegiatan itu bagaimana kita memperoleh kegembiraan. Kita butuh teman. Contohnya sewaktu kita bermain, kita butuh teman untuk namanya kolaborasi, kemudian komunikasi ya kan. Di situ makanya muncullah sebuah kegembiraan. Yang ketiga adalah fit. Akhirnya di situ kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Setelah kebahagiaan maka kebugaran yang dapat. Bapak Ibu dapatkan apa? Sehat. Jenengan punya teman, merasa tidak sendiri, maka jenengan juga sehat. Kemudian jenengan mampu bergembira dengan teman-teman. Bisa contohnya kemarin saya melihat foto-foto sangat luar biasa dari G-Suite. Ada G-Suite itu, saya jadi kepingin nanti saya G apa ya namanya, G80 apa, G apa, kalau G-Suite, so sweet gitu ya, sweet dah gitu. Nah, di situ Bapak Ibu ada 3 hal di situ kan, ada temannya untuk bermain, kemudian Anda bergembira di situ, terus Bapak Ibu apa yang dirasakan coba? Panjenengan sehat, kenapa? Anda tersenyum gitu. Di situ ya. Kemudian berikutnya adalah makna dari disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini maknanya Bapak Ibu, disiplin itu berangkat dari kita. Tapi kalau diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan, ya kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Dan itu bentuk dari bukan pengaruh, tetapi sebagai stimulus Bapak Ibu untuk mendisiplinkan diri sebagai manusia merdeka. Realisasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal
yang kita rasakan selama ini di sekolah kita. Ini ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan. Ini linear juga dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ya, di mana gotong royong, penerapan gotong royong pada murid SMA Negeri 3 Malang, salah satunya adalah melakukan kegiatan bakti sosial di luar sekolah melalui kegiatan bedol Bawi Karsu seperti kemarin yang pernah kita lakukan, yaitu di bulan Desember ya Bapak Ibu kemarin. Kemudian mandiri, penerapan mandiri untuk pada murid SMA Negeri 3 Malang, salah satunya adalah melakukan jadwal piket untuk kebersihan kelas dan menjalankan dengan baik. Contohnya ini kebetulan ada dokumentasinya Bapak Ibu, yang ini adalah pembukaan untuk yang pertama bedol kemarin, itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf gambarnya kurang jelas ya, tapi ada tulisannya Bapak Polisi di situ. Jadi kita kegiatannya aman. Kenapa? Sudah dijaga oleh Bapak Polisi. Yang kedua adalah piket, penerapan piket tadi Bapak Ibu di kelas. Kebetulan ini saya wali kelas di kelas I3, itu ada piket kelas gitu. Kemudian saya selaku wali kelas bagaimana memantaunya gitu nggih. Kemudian ada kegiatan yang di sini bernalar kritis dan kreatif. Penerapan bernalar kritis dan kreatif pada murid SMA Negeri 3 Malang, salah satunya adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu pada mata pelajaran PJOK. Bapak Ibu sekalian, untuk berbasis proyek, seperti hanya pada gambar nomor 3, itu kebetulan lagi bermain peran Bapak Ibu. Saya putarkan untuk video video untuk aksi nyata. Ini kebetulan bentuk aksi nyata saya terkait dengan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya alhamdulillah. Saya Umsatul Fadila, ya. calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Oleh fasilitator. Ya, ini saya putar untuk percepat bagaimana bentuk dari kami prosesnya gitu Bapak Ibu ya. Di sini untuk pelaksanaan ini Bapak Ibu, untuk rencana kegiatan dalam PJBL saya, yaitu bermain peran di kelas 12 gitu. Guru PJOK SMA Negeri 3 Malang melakukan penyusunan rencana program pembelajaran dan melakukan telaah hasil dari penyusunan rencana program pembelajaran. Hasil dari telaah kemudian disosialisasikan kepada murid agar murid dapat mengetahui bentuk dari program pembelajaran tersebut. Ini jadi ada tahap sosialisasi kepada peserta didik terkait dengan program berpusat pada murid atau PJBL-nya. Dengan bermain peran. Di sini Bapak Ibu ada yang berperan sebagai official, kemudian ada yang berperan juga sebagai pemain, gitu nggih. Jadi mereka memilih sesuai kemampuannya, gitu nggih. Jadi ada pemain, ada wasit, ada petugasnya yang dia linesman gitu ya, wasit 1, wasit 2. Kemudian yang tidak mampu, ini bagian score sheet Bapak Ibu. Jadi ini harus memiliki skill masing-masing, memang dia harus mencarinya. Oh saya bisanya di mana gitu nggih. Ini bagian score sheet, kemudian tampilannya. Berikutnya ini adalah permainannya Bapak Ibu. Mereka sangat antusias sekali pada volleyball manager ini. Ini kebetulan ada wali kelasnya ini Ibu Dwi ya. Ini untuk kelas A6. Gitu nggih. Berdiskusi dengan rekan PJOK di MGMP terkait penerapan diskusi. Untuk diskusi penerapan di MGMP
setelah apa yang kita lakukan seperti itu untuk program PJBL-nya. Berikut testimoni dari rekan guru dan murid. Ini saya mengambilnya dari testimoninya dari Bu Ira. Iya, Mas kebetulan mengenakan seragamnya pada saat itu tanggal 25, jadi pakai baju PGRI. Nah, ini kebetulan kita ambilnya di pelaksanaan aksi nyata ini di awal-awal program PGP kita. Ini jadi nanti ada masukan dari kawan-kawan kita, yaitu terkait dengan program kita ya Bapak Ibu. Demikian untuk yang contoh dari ini penerapan dari program PJBL itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada gambar yang posisi keempat, yaitu ini kebetulan gambar keempat ini adalah kegiatan rutinitas kita, yaitu berdoa bersama atau yang biasa kita lakukan dengan bireligi. Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi selanjutnya ini Bapak Ibu ya. Di sini ada sekilas info terkait dengan teori motivasi, kemudian punishment dan reward, kemudian restitusi, serta apa sih yang menangani siswa itu yang seperti apa gitu, sehingga pertanyaannya yang bagaimana. Ini ada 3 hal teori motivasinya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanannya atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita sama-sama merefleksi, kira-kira ini kita sama-sama tahu mana yang posisi kita yang dari ketiga teori motivasi tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk teori motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saya datang ke sekolah ini ya karena biar posisi saya aman-aman saja dari presensi gitu kan. Ya gitu contohnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya mau datang ke sekolah ini jam 6.45 atau sebelum itu, saya biar diakui nih sama orang lain. Oh, itu loh diakui, ini loh datangnya pagi terus kan, kayak gitu. Jadi itu bentuk sebuah imbalan, walaupun itu kalimatnya berupa pengen dipandang orang bahwasanya saya datang pagi nih. Atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maknanya adalah saya datang ke sekolah sebelum jam 6.45 karena memang saya butuh datang jam segitu karena untuk mempersiapkan diri untuk pembelajaran untuk anak-anak jam 6.45. Selain itu juga karena tanggung jawab saya ini. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk teori motivasi itu yang 1 dan 2 ini biasanya bersifatnya hanya sebentar saja. Tidak akan istilahnya mampu dilakukan untuk permanen gitu. Tetapi kalau udah yang ketiga itu karena sudah berdasarkan dari dari dalam diri, otomatis akan bertahan atau berlangsung akan lama. Kemudian punishment dan reward Bapak Ibu. Di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar ini sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Maknanya, andai kata kita mendapatkan penghargaan, itu penghargaan diri sebenarnya. Kita bangga akan diri kita, itu sebuah penghargaan Bapak Ibu. Kemudian punishment, di sini adalah punishment, ini sebuah hukuman ini. Kenapa? Sewaktu saya datang terlambat ke sekolah, punishment bagi diri saya bisa jadi, saya terlambat nih, mengecewakan banyak murid saya. Kalau saya seperti itu, ya udah berarti saya harus gimana? Saya harus merubahnya gitu Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk
masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maknanya gini Bapak Ibu, untuk restitusi ini adalah melatih anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, bukan malah memberikan sebuah rasa bersalah maupun merasa dia akan minder dan lain sebagainya, tetapi akan merasa bertanggung jawab dan mandiri untuk hal ini jika dia melakukan sebuah kesalahan. Contohnya, dia tidak merasa bahwa ini sebuah hukuman, tetapi ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dia dapatkan karena dia melakukan sebuah kesalahan, atau ada yang kurang tepat ya menurut norma secara norma agama maupun norma susila dan juga norma hukum. Kemudian ada pertanyaan, lantas bagaimana menangani siswa yang bermasalah atau siswa yang melakukan kesalahan? Ya, ini Bapak Ibu, sebelum menjawab perlu kita sepakati tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusinya. Hukuman menciptakan identitas gagal karena hukuman bersifat satu arah saja. Contohnya kayak seperti ini Bapak Ibu, anak terlambat masuk ke kelas maupun masuk ke sekolah kita. Namun kita langsung menyuruhnya, sudah datang, habis itu langsung nyuruh lari 5 putaran. Nah, kayak gini identik atau istilahnya identik dengan hukuman pastinya. Dengan menunjukkan apa? Kita menunjukkan rasa wajah kita pasti marah, maknanya juga tidak ramah ke anak. Itu akan mengakibatkan sakit hati di anak-anak. Gitu Bapak Ibu. Kemudian satu arah saja, sedangkan konsekuensi merupakan identitas yang membentuk anak menjadi sukses melalui restitusi tadi. Jadi konsekuensi dia tahu, oh saya konsekuensinya seperti ini. Maka di situ dia akan menjadi lebih sukses karena dia belajar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Konsekuensi dan restitusi merupakan bentuk kesepakatan dua arah. Di situ guru memberikan konsekuensinya, bahkan itu menarik dari anaknya sendiri. Jadi, nak, kamu sudah melakukan kesalahan apa? Oh ibu, saya sudah melakukan kesalahan ini. Oke, kita tidak mencari kesalahannya, namun kita mencari solusinya bareng-bareng. Sehingga di situ anak merasa dihargai Bapak Ibu. Dan selama ini saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian, karena kita di sini sharing Bapak Ibu yang jauh lebih berpengalaman dari saya Bapak Ibu itu menangani hal ini sudah sangat sering sekali dan sudah kita budayakan Bapak Ibu. Kemudian lanjutan dari sekilas infonya yaitu terkait dengan ini Bapak Ibu, manusia merdeka. Manusia merdeka di sini ada tiga poin yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini identik dengan guru penggerak atau program dari guru penggerak, yaitu manusia tergerak. Kemudian manusia merdeka itu bergerak, kemudian menuntun kekuatan kodrat manusia menggerakkan. Ini 3 tahap yang kita lakukan. Kenapa manusia itu tergerak? Kita berangkat dari saya dulu nih, gitu. Berangkat dari diri kita nih, tergerak hati kita untuk memperbaiki sesuatu hal. Kemudian kita bergerak. Bergeraknya kenapa? Hati kita sudah bergerak. Istilahnya, oh saya harus melakukan perubahan dengan evaluasi atau refleksi yang pernah saya lakukan. Maka bagaimana untuk mengaplikasikan, saya sudah sadar ini, oh maka akan muncullah level yang kedua yaitu bergerak. Dan yang ketiga adalah menggerakkan. Sesuatu hal yang baik, ya kita berikan kepada kawan-kawan kita. Seperti hari ini kita berusaha untuk bergerak dan juga tergerak. Saya sangat berharap betul kepada Bapak Ibu sekalian juga akan akan tergerak. Alhamdulillah sudah tergerak hatinya karena Bapak Ibu sudah hadir di sini sangat luar biasa. Ini sudah merupakan hal yang positif yang sudah kita miliki. Kemudian kita bergerak. Bergeraknya adalah kita sudah berkumpul di sini Bapak Ibu, mewujudkan tergerak hati kita untuk memperbaiki yang lebih baik. Kemudian menggerakkan setelah kegiatan hari ini kita terus secara kontinu untuk melakukan hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan dan selalu akan kita lakukan untuk anak-anak kita.
Kemudian yaitu untuk mewujudkan hal ini semua, kita akan memahami diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh, peran guru penggerak. Sebenarnya peran guru penggerak di sini bisa menjadi berperan sebagai kolaboratif, kemudian sebagai penuntun juga. Maknanya kolaboratif bisa Bapak Ibu kita kolaborasi seperti saat ini, nggih. Kemudian penggerak praktisi, seperti penggerak praktisi adalah Bapak Ibu di NGMPS-nya menyusun soal, kemudian sebentar lagi kan ada ujian praktik Bapak Ibu. Ujian praktik itu Bapak Ibu sudah koordinasi, itu bentuk kolaborasi Bapak Ibu antar guru mata pelajaran. Jadi mohon maaf, satu mata pelajaran akan tetapi dari segala levelnya adalah di kelas 10, materi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Begitu Bapak Ibu. Kemudian memahami teori pilihan motivasi intrinsik. Motivasi mana yang Bapak Ibu nanti tentukan atau pilih. Motivasi dari dalam itu ada motivasi diri, kita maunya seperti apa. Jangan hanya motivasi dari luar saja, akan tetapi harapannya peserta didik kita sadar akan motivasi itu dari dalam dirinya, bukan dari pengaruh dari luar. Kemudian menuju profil pelajar Pancasila, nilai guru penggerak. Maknanya di sini adalah menuju profil pelajar Pancasila seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ada gotong royong, kemudian kebinekaan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dan yang ketiga adalah memahami manusia, seperti kerja otak, yaitu berpikir cepat dan lambat, kebutuhan genetik atau 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak. 3 teori ini untuk memahami manusia. Kerja otak bermakna di sini kita sudah memahami bahwasanya setiap individu itu sesuai dengan kodratnya. Ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai kodratnya. Dia ada yang posisinya berpikir cepat, ada yang lambat. Maka kita menyesuaikan, yang cepat ini berarti seperti apa nanti penanganannya. Kemudian bentuknya pembelajaran yang bagaimana gitu ya. Kemudian yang di sini ada juga yaitu kebutuhan genetis, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu ada di sini, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang Bapak Ibu isikan itu adalah salah satu bentuk pertanyaan nanti jenengan akan tahu kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di situ ada form ya, Bapak Ibu sudah baca dan juga mengisikan. Andai kata Bapak Ibu di situ nanti menuliskan sebenarnya kebutuhan dasar saya ini bagian mana sih yang paling tinggi gitu nggih. Itu poin 1 sampai 10 dijumlahkan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian poin 11 sampai 20 itu nanti dijumlahkan. Poin 21 sampai dengan 30 dijumlahkan. Kemudian dan yang terakhir adalah poin 31 sampai 40 itu dijumlahkan. Untuk penjumlahan itu Bapak Ibu membutuhkan sekiranya yang paling tinggi skornya di mana gitu. Itu salah satu bentuk refleksinya. Ternyata saya butuh di posisi ini nih, love and belonging, atau disebut dengan butuh kasih sayang. Ternyata saya paling banyak ini di poin pertama ya Pak ya, butuh kasih sayang itu poin pertama ya Pak Andri ya. Ya, poin pertama adalah jika yang paling tinggi jenengan itu adalah posisi A, atau posisi pertama adalah poin 1 sampai 10, itu panjenengan ada di posisi ini Bapak Ibu. Ternyata yang kebutuhan dasar panjenengan yang paling dibutuhkan adalah penerimaan dan sebuah kasih sayang. Maknanya di situ apa? Berarti itu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan. Kemudian kebebasan itu mana nanti posisinya gitu ya. Kemudian adalah sebuah kebahagiaan dan juga penguasaan, atau ini penguasaan untuk power ini. Saya menguasai nih konten-konten materi pembelajaran saya, yang paling saya kuasai materi ini. Nah, ini kebutuhan dasar kita, yaitu kekuatan kita atau penguasaan kita. Kemudian ini adalah bertahan atau survival. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan materi ini, yaitu materi kebutuhan dasar manusia. Sampai di sini ya, kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Yang pertama, di sini keyakinan yang menumbuhkan murid yang merdeka. Maknanya
beratlah ini menurut Ki Hajar Dewantara, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintahkan saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur pri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Maknanya adalah sebuah kemerdekaan kita akan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Itu Bapak Ibu. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu mungkin kita lebih familiar itu biasanya dengan kesepakatan kelas kita pada saat awal semester. Contohnya, masuk ke kelas ada keterlambatan, sepakat satu kelas itu 5 menit gitu. Kenapa? Karena kelas kita kan moving class Bapak Ibu nggih. Moving class. Kemudian harus butuh waktu jalan antara ruangan ini dengan ruangan ini dan seterusnya. Dan ini pembentukan keyakinan kelas ini, mohon maaf. Untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dari anak-anak yang kita pandu dan kita berikan rambu-rambu dulu. Di awal itu kita kasih petunjuk. Contohnya, Nana pengen nggak kelas kita itu kondisinya bersih. Nah, kemudian mungkin ketepatan waktu yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu Bapak Ibu, ini proses untuk keyakinan kelas. Kebetulan ini ada foto Bapak Ibu. Foto di sini bentuk dari selesai membuat keyakinan kelas dan mereka menempelkannya di sini, di tembok ini. Kebetulan kalau di foto kecil sekali, tapi akan saya nanti ada sesi selanjutnya slide, ada gambar yang cukup jelas dari hasil keyakinan kelas A6. Yeah. 6. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan kelas ini seperti apa Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu. Prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas adalah untuk yang pertama, tahap pertama mempersilakan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas yang mencatat semua masukan dari warga kelas. Jadi nanti ada juga proses-prosesnya Bapak Ibu, akan saya putarkan videonya. Kemudian yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas dari masukan curahan pendapat dengan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu. Kemudian yang ketiga, meninjau kembali susunan kalimat dengan menghilangkan curah pendapat yang bersifat peraturan, mengganti nilai kebajikan atau keyakinannya apa. Gitu. Kemudian meninjau kembali dan menyederhanakan poin-poin keyakinan menjadi beberapa poin utama, dan setelah itu menyetujui penandatanganan seluruh warga kelas. Jadi diharapkan untuk keyakinan kelas ini jangan terlalu panjang, nantinya malah lupa, ya takutnya itu. Kemudian menempelkan keyakinan kelas pada dinding atau semacamnya yang dapat diakses dan dibaca oleh warga di setiap kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau karena kita itu memiliki kelas yang kita moving atau bergerak, tidak, kita mesti mapel ini hanya di ruangan 45 kan nggak mungkin. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita juga mencatatnya. Maknanya pencatatan itu bukan hanya dari kita, namun juga dari siswa itu sendiri. Sehingga pada saat anak itu mengalami istilahnya mungkin dia melakukan tidak sesuai dengan konsekuensi, mohon maaf, tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu, secara sadar dia tahu, oh ya Bu, saya melanggar poin 2 nih, kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu, contoh dari keyakinan kelas A6. Kebetulan untuk yang di poin pertama ini, mohon maaf kurang begitu jelas untuk poin pertama, itu disepakati bahwasanya di kelas A6 di bulan Januari, hanya di bulan Januari, kebetulan di sekolah kita ada program bimbel untuk mata pelajaran PJOK, sehingga ada 3 jam pembelajaran, 1 jam pertama itu digunakan untuk pembahasan soal atau untuk bimbel, persiapan ujian tulis, ujian sekolah tulis. Kemudian yang 2 jam bagaimana? Aktivitas di lapangan Bapak Ibu. Aktivitas di lapangan, kemudian di lapangan itu apa? Yaitu melaksanakan persiapan untuk ujian keterampilan atau praktik di mapel PJOK. Kemudian cabang olahraga yang dipilih apa? Sesuai dengan minat dan bakatnya. Disinilah Bapak Ibu bahwasanya anak-anak
berdiferensiasinya melalui cabang olahraga yang disukai atau tapi juga disukai bukan hanya senang saja tapi juga dikuasai oleh dia. Di luar dari silabus itu bagaimana? Nggak ada masalah. Contohnya ada satu anak itu, Bu, saya bisa nggak? Yang paling saya kuasai itu catur gitu. Tapi kan tidak ada di kurikulum itu catur nggak ada. Tetapi dia untuk latihan itu boleh. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang kedua ini adalah pakaian Bapak Ibu. Kalau di JAM PJOK ada 2 pakaian yang disepakati di kelas A6, yaitu pada saat di dalam kelas dia mengenakan batik atau seragam hari itu. Kalau di luar kelas baru mengenakan seragam olahraganya semanti. Tidak, dia setuju nih, tidak menggunakan kaos yang bertuliskan Bawi Karsu atau apa bukan, tetapi sesuai dengan seragamnya sekolah. Dan kemudian dia sepakati pula yang ketiga ini, ada membutuhkan estimasi waktu 15 menit Bu untuk ganti gitu. Jadi dari dalam kelas tadi pindah ke lapangan, dia membutuhkan waktu 15 menit untuk ganti, baru untuk memulai aktivitas di lapangan. Hanya saja nanti di akhir, karena kebetulan jamnya ini A6, kelas 12 A6 itu kebetulan jamnya 4.56, sehingga dia memaksimalkan waktunya sampai jam akhir, jadi tidak meminta jam ganti lagi di akhir jam pembelajaran, karena waktunya jam istirahat Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah dibuat contohnya, kemudian ini disepakati oleh seluruh warga kelas dan juga mengetahui saya selaku guru pengampu mata pelajaran PJOK. Ini ditempel di dinding kelas tadi sesuai dengan di foto yang pertama tadi, yang ini Bapak Ibu. Ini sehingga tertempel di sini Bapak Ibu. Nggih. Nah, ini penyusunannya kebetulan ini di ruang 44. Ya, kita moving class itu asiknya. Di semua ruangan kita harus siap gitu Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas ini disusun atas dasar kesepakatan kelas bersama. Dalam penyusunannya saya menyampaikan pendapat tentang budaya positif di sekolah, kemudian siswa diajak berpikir kritis untuk menentukan konsekuensi dan restitusi atas tindakan yang selama ini dalam pembelajaran itu. Kemudian restitusi 5 kontrol dan segitiga restitusi. Ini bab yang terakhir Bapak Ibu. Tetap semangat. Halo. Semangatnya. Iya gitu kan. Bravo. Biasanya ada satu yang saya biasa gunakan, tepuk satu gitu ya. Oh enggak ya. Oke, lanjut ya. Restitusi 5 kontrol dan segitiga restitusi. Oke, berikutnya ada tindakan belajar anak adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini bentuk kontrol restitusi kita sebagai seorang pengampu, nanti kita milih yang mana ini gitu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Secara tidak sadar kita memaksakan hak kita kepada orang lain Bapak Ibu. Ya, ini menurut Alfie Kohn. Sehingga tindakan belajar adalah penghargaan yang sesungguhnya. Makna dari disiplin positif, disiplin itu sendiri bermakna dari belajar Bapak Ibu. Belajar untuk menuju kemerdekaan untuk diri kita. Kemudian Bapak Ibu ada 5 kontrol restitusi, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau. Nah ini Bapak Ibu, sebagai teman, sebagai pemantau, penghukum, manajer, atau pembuatan pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, 5 kontrol ini yang paling yang paling bagus memang pada di posisi manajer. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita dihadapkan pada situasi-situasi tertentu, yaitu kita juga bisa menjadi teman dan juga kita melakukan pemantauan. Kenapa? Sama seperti yang sudah Bu Kenny lakukan ya selama ini adalah yaitu menjadi teman, menjadi manajer, dan juga pastinya bentuk realitanya adalah pemantauan.
Kenapa? Bu Kenny pasti melihat perkembangannya anak ini seperti apa, sudah melakukan perubahan atau tidak, kan gitu nggih. Tetapi pemantauan yang dilakukan oleh Bu Kenny sudah luar biasa, yaitu bentuknya apa? Salah satunya adalah home visit. Kemarin kebetulan Pak Budi juga gitu nggih, melakukan home visit dengan timnya Bi Karakter. Itu salah satu bentuk layanan pemantauan. Pemantauan tidak harus selalu pula melalui HP yang selalu kita tanya, kamu di mana? Ngapain? Nah, kayak gitu enggak, Bapak Ibu. Kemudian di sini yang disampaikan adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid. Pemerhati pendidikan, di sini ada Diana Kosen dalam bukunya Restitusi Restructuring School Disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Ya, berkesimpulan ada 5 kontrol ini ya dari berdasarkan penyampaian ini, yaitu sebagai teman. Contohnya kalau sebagai teman itu Bapak Ibu gini, kalimat biasa mungkin kita juga di dalam kelas ya. Tolonglah bantu, kalau saya bisa jadi gini Bapak Ibu, tolong bantu Budila lah biar nanti saya nggak repot untuk penyusunan tesnya. Jadi tesnya kamu lakukan sesuai jadwal saja. Nanti kasihan Budila kalau kayak gini gitu. Nanti kamu susulan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi secara sadar tidak sadar yaitu saya sebagai teman. Terus kemudian pemantau yaitu kemarin kamu sudah menemui Budila sudah seperti ini nih. Mana tugas kamu yang kemarin? Itu dikontrol karena sudah melalui sikap dari restitusi. Kemudian penghukum. Nah, penghukum di sini adalah sesuatu hal yang harus kita hindari memang untuk saat ini, bukan hanya saat ini, tetapi memang itu yang paling efektif. Efektifnya hanya sebentar Bapak Ibu penghukuman itu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya sebagai penghukum kita satu efeknya hanya sebentar saat itu, dua yang kedua yang saat itu juga, yang kedua adalah anak itu jadinya tidak senang dan juga pasti sakit hatinya. Contoh dalam hal penghukuman adalah masuk ke kelas saya padahal dia tidak sudah sesuai dengan aturan di kelas kita, keyakinan kelas saya, dia terlambat 15 menit, padahal keyakinan kelas saya tadi kan 15 menit. Ternyata kita memulainya 10 menit lebih awal. Dia terlambat 15 menit, langsung saya suruh untuk lari. Walaupun lari itu identik dengan mata pelajaran saya, akan tetapi belum tentu pula lari itu sesuai dengan apa yang dia lakukan, kesalahan itu. Itu bentuk penghukuman dan itu hanya bersifat sementara saja. Sebagai manajer di sini Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakannya. Pertama pasti ada proses nantinya ke arah ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah itu nadanya gini, biasanya kita pelan gitu. Kamu ini nggak apa-apa terlambat terus. Masa ini sudah 10 kali telat, saya telat wae kan gitu. Terus anak itu akhirnya merasa bersalah akhirnya untuk bangkit kembali itu semangatnya hilang Bapak Ibu. Karena dia menjudge dirinya itu salah gitu. Padahal bukan hanya salah, yang harusnya dirinya adalah sebuah konsekuensi. Oh saya salah, oh saya yang setelah ini maka saya tidak harus. Kan harusnya begitu kan? Itu nanti ada di posisi kontrol manajer. Tetapi pada pembuat rasa bersalah untuk membangkitkan semangat lagi pada diri siswa agak sulit nantinya. Gitu Bapak Ibu. Ini beberapa posisi kontrol pada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik atau dari dalam diri Bapak Ibu. Di sini mohon maaf, ini ada ini ya terkait dengan guru berbuat apa gitu ya. Ini menunjukkan menyakiti, ini yang penghukuman. Ini efeknya Bapak Ibu. Contoh kalimatnya bisa jadi, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Dan itu pasti dengan nada yang notabene nada tinggi, kemudian menunjukkan raut wajah yang kurang bersahabat gitu ya contohnya. Kemudian yang lebih tepatnya jika itu nanti ke arah positif, yaitu kita sebagai teman, akan kalimatnya adalah lakukan untuk bapak atau ibu. Jadi lakukan buat saya gitu ya, lakukan aja kayak gini. Itu sebagai teman. Kemudian hasilnya bagaimana jika sebagai penghukuman? Ini Bapak Ibu, jika untuk penghukum maka menghasilkan anak itu menjadi memberontak,
pendendam, menyalahkan orang lain. Tetapi pada saat dia menjadi teman, pada posisi kontrol kita sebagai teman, maka di sini akan muncul ketergantungan dari anak tersebut. Kemudian di sini jika kita sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi, kalau tanpa pengawasan ya lepas lagi kayak gitu ya. Kemudian kalau dari manajer maka akan mengubah watak atau karakter peserta didik tersebut. Ini Bapak Ibu contoh-contohnya terkait dengan dampak pada murid seperti apa, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana. Kalau penghukuman itu murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian sebagai ini teman itu murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitasnya dia. Dan nanti Bapak Ibu dalam hal dunia berkualitas ini, saya kemarin itu mendapatkan tugas salah satunya dunia berkualitas saya itu apa sih gitu ya. Dalam dunia saya yaitu ada 4 hal. Satu itu adalah agama, yang kedua itu keluarga, yang ketiga itu adalah rekan kerja, dan yang keempat adalah karir. Kenapa saya memilih keluarga untuk yang pertama dalam dunia berkualitas saya? Agama yang memondasi, mohon maaf, yang pertama adalah agama itu mengawali segala halnya harus dengan sebuah keyakinan. Kemudian yang kedua keluarga saya baik boleh keluarga inti maupun keluarga yang lainnya, itu masuk keluarga. Kemudian rekan kerja, kenapa penting bagi saya? Yang saya sampaikan tadi, saya butuh teman kan gitu kan. Tadi kan ada friend, kemudian fun, kemudian fit gitu. Makanya saya butuh teman di situ. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada segitiga restitusi, penanganan masalah. Seperti apa tahapan untuk melakukan segitiga restitusi? Ini Bapak Ibu, yang pertama itu ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada waktunya di sini validasi. Setelah memvalidasi ada yaitu ini pada posisi menyusun kerja. Jadi ini Bapak Ibu, selanjutnya contoh konkret yang sudah pernah saya lakukan dalam tahapan segitiga restitusi. Itu yang pertama, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Untuk menstabilkan, belum Mas, belum muncul lagi. Ya Bang Mas, enggak muncul di sini. Iya, langsung putar seharusnya. Sebentar, pause dulu. Ya. Ini seharusnya bisa langsung. Ini ya. Ini pada posisi segitiga restitusi yang pertama Bapak Ibu yang pernah kita lakukan, yaitu menstabilkan kondisi. Untuk yang saya pada saat sakit itu, pada saat saya kembali ke sekolah, banyak tugas-tugas yang menumpuk, akhirnya saya lupa untuk memberikan surat. Lalu yang dispensasi kemarin, karena kebetulan saya dispensasinya untuk keluar dari sekolah, jadi juga sama terburu-buru dan saya lupa lagi. Oh gitu ya, berarti ada 2 kegiatan yang sudah dilakukan dan semuanya positif untuk sekolah kita. Ya. Hanya satu sakit, itu konfirmasinya nanti kita bisa melalui wali kelas maupun melalui sekretaris sekolah kelas. Kemudian yang kedua adalah ini dispensasi nanti kita bisa sampaikan terkait hal 2 hal tersebut. Ini semuanya baik, sehingga saya tahu kan ya kesepakatan itu kita bagaimana jadi. Ya, jadi di awal kelas itu kita sudah menyampaikan bahwa untuk izin dan ketidakhadiran yang tidak
memiliki kejelasan itu maksimal itu hanya 3 kali. Remote-nya. Terkait hal itu, kali kita di sini tidak mencari masalahnya saja yang tidak hadir, kita berusaha untuk mencari solusinya. Kira-kira solusi apa yang kita berikan? Jadi saya ingin menawarkan solusi. Jadi untuk yang surat sakitnya itu karena saya lupa, bakal saya minta ke dokter saya dan dikasih ke Bila. Dan untuk yang dispensasi itu sebenarnya sudah ada di file saya, cuman setelah ini langsung sakit. Ya, terima kasih atas usahanya Kevin, nanti dilihat sendiri. Kira-kira mulainya Kevin kapan untuk bisa mengirimkannya ke Bila? Langsung setelah ini Bu, dan nanti ke depannya bakal saya ingat sebagai evaluasi kalau misalnya ada izin atau sakit ke depannya langsung saya kasih. Ya, baik Kevin, setelah mengetahui konfirmasi dari Kevin tadi terkait dengan tentang tidak dampak dari Ini bentuk dari validasi tindakan Bapak Ibu. Jadi sesuai kesepakatan kita di awal, bukan ketidakhadiran hanya boleh maksimal 3 hari, atau kalau enggak akan mempengaruhi penilaian. Jadi saya tahu yakin betul bahwa itu akan menjadi. Terima kasih Kevin, kalau Kevin tahu dampak dari ketidakhadiran Kevin. Terkait dengan keyakinan kelas kita, Kevin masih ingat? Yang Ini terkait dengan keyakinan kelas. saya lakukan yaitu kedisiplinan dan komunikasi yang baik. Iya, baik. Keyakinan, kedisiplinan dan komunikasi itu sangat mempengaruhi juga ya. Ternyata sewaktu kita pembelajaran itu akan berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Terkait dengan masalah ini, Kevin, keyakinan ini kira-kira apa yang Kevin lakukan untuk memperbaiki? Ya Bu, jadi pertama saya mohon maaf dulu karena pelanggaran saya ini, dan sekarang untuk memperbaikinya bakal saya kirimkan surat-surat yang saya sakit dan izin kemarin, saya masih dapat dilakukan. Baik Kevin, untuk surat-suratnya maupun keterangan dispensasinya dilakukan dulu dan segera mungkin Kevin setelah ini selamat beraktivitas kembali di pembelajaran berikutnya. Semoga sehat-sehat. Terima kasih sudah sehat selalu dan ini Mohon maaf. menjadi pelajaran evaluasi bagi saya. Bentar. Untuk videonya penerapan dari segi 3 restitusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa diajak untuk komunikasi, kemudian siswa tersebut menyampaikan apa yang menjadi masalah pada saat itu. Sehingga di sini kasusnya adalah Kevin terlambat datang di kelas saya, mohon maaf kehadirannya dia lebih dari 5 kali, sedangkan di keyakinan kelas kita kebetulan harus mengkonfirmasi jika tidak hadir. Nah, Kevin ini tidak mengkonfirmasi sampai 5 kali. Yang ketiga, ternyata dia mengikuti kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya kebetulan dia mengikuti olimpiade. Tetapi konfirmasinya tidak ada ke guru kelas maupun ke ini Bapak Ibu, sekretaris kelas. Untuk keluar. Skip. Ini Bapak Ibu, kemudian mohon maaf, enggak ini Mas, bentar, slide show Mas, belum. Ini ada beberapa video Bapak Ibu yang sudah kami siapkan terkait dengan apa itu budaya positif yang pernah kita lakukan di SMA Negeri 3 Malang. Ini Bapak Ibu, senyum, sapa, salam, aktivitas harian kita setiap pagi hari ya Bapak Ibu ya. Ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini menjemput anak-anak dan otomatis mengantarkan mereka untuk memulai aktivitas baru di sekolah. Tuh Bapak Ibu, ini budaya sekolah kita yang luar biasa yang perlu kita lestarikan Bapak Ibu sekalian. Ini seperti halnya dia masuk ke parkiran, dia menuntun sepedanya gitu ya. Kemudian Bawi Karsu religi langsung dari anak-anak Bapak Ibu ya. Ini
memimpin oleh anak-anak itu sendiri. Gitu ya. Iya Bapak Ibu. Ini penanganan dari B-karakter terkait dengan keterlambatan bagaimana? Tidak melakukan sebuah penghukuman Bapak Ibu, tetapi pembinaan. Ya Bapak Ibu. Tetap mereka melakukan aktivitas bireliginya tetap Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mereka diizinkan untuk masuk setelah adanya pembinaan dan pendampingan oleh Ibu Kenny dan timnya. Itu kemudian kita laksanakan upacara, ini salah satu bentuk untuk melatih jiwa nasionalisme maupun disiplin. Ini kebetulan juga budaya positifnya ada kegiatan reorganisasi ketua OSIS dan PK saat itu. Sehingga PK itu untuk perwakilan kelas Bapak Ibu. Ini merupakan budaya yang baik untuk melatih anak-anak berorganisasi dan aktif Bapak Ibu ya. Ini pelaksanaannya. Di situ semua yang bertugas adalah peserta didik kita. Ini ada tim Be Choir. Iya. Iya. Ini termasuk sambutan dan juga penutup dari ucapan terima kasih Ketua OSIS Angkatan 2021 tahun 2022 yang nanti akan dilanjutkan oleh ini Ketua OSIS yang terpilih baru. Nah, nanti selama 1 tahun ke depan Bapak Ibu ya. Nanti Ketua OSIS anak-anak Semanti ini Ketua OSISnya. Ini penandatanganan. Ini budaya positif kita yang luar biasa, salat berjamaah yang ini kebetulan dipimpin oleh Bapak Amin dan juga Pak Alvan. Nah, ini ada salat berjamaah di tempatnya di aula Bapak Ibu ya. Salat zuhur ini ada di musola dan juga ada di aula SMA Negeri 3 Malang. Pembelajaran project based learning, anak-anak juga di situ menyampaikan presentasinya. Presentasi terkait ini posisinya memegang HP ini lagi berdiskusi Bapak Ibu ya terkait dengan materinya ya, dengan perencanaan dia. Ini lagi diskusi Bapak Ibu. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu anak-anak sesuai dengan minatnya. Contoh di aktivitas kebugaran jasmani. Ada yang mau skipping, ada yang squat, ada yang jumping jack, sesuai kemampuan tubuhnya. Ya. Nah ini kebetulan dari keluarga mata pelajaran PJOK. Pembuatan keyakinan kelas ini prosesnya Bapak Ibu ya. Ini prosesnya saya menjelaskan, kemudian mereka menuliskan di papan sticky note, kemudian ini Bapak Ibu menunjukkan keyakinan kelasnya. Ini untuk budaya positif yang bukti konkret atau nyata ya, yang pernah dan kita lakukan selama ini ya. Bravo. Oke. Bapak Ibu, ini nanti juga ada testimoni dari peserta didik kita terkait dengan keyakinan kelas. Halo, nama aku Diandra dari SMA Negeri 3 Malang juga kelas A. Nah ini menyuruh kami untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini adalah instruksi beberapa peraturan yang kami buat sendiri dan kami lakukan sendiri, disetujui oleh seluruh kelas. Itu bisa dilihat dari anak-anak. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang telah kami setujui, misalnya akan datang tepat waktu, memakai seragam olahraga, atau izin ketika berhalangan, dan bahkan ada sesuatu program yaitu tutor sebaya yang tentu saja tujuannya adalah untuk membantu peserta didik. Untuk manfaat dari kesepakatan kelas yang telah kami rasakan akan dijelaskan oleh teman.
Baik dari kesepakatan kelas ini, kami merasa lebih teratur, lebih disiplin juga lebih menaati peraturan yang sudah ada sebelumnya. Di samping itu juga ada program tutor sebaya di mana bisa saling membantu satu sama lain apabila terdapat teman yang kesusahan. Dan menurut kami, kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bu Dila ini sangat membantu kami. Cukup sekian testimoni dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, bravonya kebetulan tidak ada ini ya. Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi materi hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Bapak Endri. Baik, terima kasih Bu Dila. Bapak Ibu izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Boleh Bu Dila ya? Boleh, silakan. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian presentasi dari Bu Dila. Cakep. Bermanfaat. Mari kita main pantun. Ada pantun dari Bapak Ibu mungkin Pak, Pak Endri. Kesempatan ya. Oh iya. Demikian presentasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Homsatul Fadila. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanggapan positif dari Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan positif, dipersilahkan. Oh iya. Monggo. Monggo. Dipersilakan. Tanggapan positif terkait dengan presentasi yang telah disampaikan Bu Dila bisa dilihat dari konten, dari materi maupun penyampaian. Dipersilakan kepada yang terhormat Bu Kenny untuk menyampaikan tanggapan positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Kenny, sebentar. Saya tampilkan yang ini dulu. Sebentar nggih. Bentar, sudah, monggo. Monggo begini. Nggih. Sudah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Karena saya sangat apresiatif ya. Artinya bahwa sepanjang saya tadi mengikuti dari awal sampai akhir, oh ternyata begini ya. Aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Ya maklum aja ini kan saya ini kan generasi udah tuwir gitu ya. Generasi tapi nggak generasi akhir zaman, alhamdulillah. Jadi intinya adalah bahwa apa yang dilakukan selama ini di SMA 3 oleh warga SMA 3 baik di sini Bukom 1 sebagai CGP, kemudian Pak Endi juga dan juga Bapak Guru yang lainnya, ini adalah apa ya, bukan main-main begitu ya, ini memang beneran gitu, memang benar-benar dilakukan untuk mendukung proses pencapaian dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Karena kita kan tahu memang IKN itu sangat luar biasa, perubahan itu memang begitu cepat terjadi dan kita harus bisa beradaptasi ya. Kita menjadi insan-insan yang selalu bergerak dengan cepat, berusaha dengan cepat, walaupun saya sudah generasi saya mungkin sudah lanjut, tapi ya sedikit tercengang begitu, tapi ya tetap mengikuti semua perubahan itu dengan lapang dada, terbuka, karena memang berpikir benar bahwa inilah mungkin yang terbaik untuk saat ini untuk negara kita. Dan jadi saya juga bangga ya dengan teman-teman, terutama Bukom 1, kemudian Pak Endi, terus yang lainnya Bu Enda, Pak Wawan, Bu Titi. Terus saya lihat guru-guru senior di sini, Bu Wahyu, Bu Catur, Pak Budi, Dia, Bu Dwi, dan juga guru yang lain itu semuanya mendukung begitu ya, semuanya mendukung dan tidak ada yang bersikap remeh gitu. Artinya apa, bahwa ternyata kita bersatu padu untuk
mendukung aksi nyata budaya positif. Dan kalaupun saya di sini sebagai guru BK, di sana sini itu pasti banyak ada kekurangan ketika mencoba mengembangkan, menumbuhkan karakter anak-anak kita ya. Kemudian ini juga ada Ulfas kita. Kemudian di bidang kualifikasi karakter itu sendiri, kalau misalnya ada kekurangan di sana sini, tapi saya yakin itu masih bisa dimaklumi karena kita memang sedang bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Itu aja Bu Dila, selamat ya. Terima kasih Ibu. Ya. Kita beri tepuk tangan. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu Kenny atas tanggapan positif yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi berikutnya kita memasuki tanya jawab. Untuk pertama kita buka satu termin terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu. Ya, baik, kepada Bapak Budi Nurani dipersilakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, terutama Bu Dina dan Pak Hendri. Saya telah mengikuti dengan seksama mulai dari awal sampai akhir paparan yang disampaikan oleh Ibu Komsatul Fadilah. Ya. Tentu banyak hal yang sudah kami dapatkan, banyak ilmu yang sudah kami serap ya. Namun ada satu ya, ganjaran terutama terkait dengan ini ya, model-model pendekatan kepada anak-anak untuk menerapkan budaya positif di sekolah ya. Jadi banyak hal ya juga yang sudah kita terapkan di sekolah kita ya. Namun gini, ada kan tadi ada tahapan-tahapan ya. Jadi ada mulai dari menghukum ya, kemudian yang terakhir kalau nggak salah adalah restitusi ya. Nah, ini saya masih mendapatkan beberapa sekolah itu menerapkan sistem ini poin ya. Kalau menurut Budila sebagai calon guru penggerak ya, bagaimana tanggapan Budila terhadap sekolah yang masih menerapkan sistem poin untuk pendidikan anak-anak ya? Apa ini masuk di mana gitu ya? Seberapa efektif? Nanti kalau misalnya efektif atau tidak efektif, kira-kira solusi yang terbaik seperti apa? Itu aja mungkin yang bisa. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya ringkas pertanyaan dari Pak Budi. Kalau misalnya ada sekolah yang menerapkan sistem poin terhadap peserta didik dari 5 posisi kontrol, tadi disampaikan ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, kontrol teman, pemantau, manajer, itu menempati posisi yang mana dan seberapa efektif. Saya berikan kepada Budila untuk memberikan respon. Untuk Budila. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, jika sekolah itu masih menerapkan sistem poin yang untuk merubah atau melalui menggunakan posisi kontrol apa, menurut saya posisi kontrolnya penghukuman, Pak. Kenapa penghukum? Karena efektivitasnya itu masih hanya sementara. Kalau dia tahu bahwasanya poin saya toh masih aman, bisa jadi dia menganggapnya seperti itu, sehingga masih aman berarti ya masih oke aja dia tetap melakukan pelanggaran. Akan tetapi pada saat dia melakukan restitusi, yaitu dengan kita rubah dengan manajerial, dengan kontrolnya sebagai manajer, yaitu dalam bentuk yang sudah kita lakukan adalah pembinaan. Setelah pembinaan pasti ada pemantauan, itu akan jauh lebih efektif. Bahwasanya contohnya terkait dengan keterlambatan di sistem poin, mungkin aja pernah dilakukan adalah sekolah tersebut 1 kali terlambat poinnya 5. Pertanyaan berikutnya, jika dia terlambatnya 10 kali maka poinnya 50. Akan tetapi lemahnya adalah sewaktu anak ini mendapatkan poin 50, tindakannya apa gitu.
Nah, biasanya terhenti di situ, hanya tercatat poinnya saja, akan tetapi tidak dilangsungkan lagi proses selanjutnya. Berbeda dengan seperti yang kita lakukan, yaitu di sekolah kita alhamdulillah kan menggunakan sistem pembinaan, di mana pembinaan itu bertahap. Sebenarnya itu adalah bentuk budaya positif dari restitusi, yaitu sebagai satu pembinaan itu andai kata dia terlambat, selain dia dicatat, maka dia disadarkan bahwasanya dia sudah tercatat 5 kali terlambat. Apa yang dilakukan pembinaan? Pembinaan bertahap adalah pertama, pembinaan oleh guru BK-nya dengan wali kelasnya. Ini bertahap Bapak Ibu sekalian menurut saya. Kemudian jika masih mengulangi kesalahan lagi, maka ada kesalahan atau melakukan keterlambatan lagi, itu akan bernaik yaitu dengan siapa? Yaitu ditambah lagi yaitu dengan kepala sekolah. Ini namanya bentuk dari pembinaan. Dan harapannya pada saat untuk melakukan pada proses pembinaan itu, pasti di situ segitiga restitusinya pasti dilakukan, yaitu memvalidasi terlebih dahulu. Benarkah terlambat 5 kali? Iya, sesuai dengan data. Setelah itu kenapa kok terlambat sampai 5 kali atau 10 kali? Menurut saya itu Pak Budi, tanggapan saya atas poin itu. Pembinaan akan jauh lebih efektif dan jangka panjang, akan tetapi untuk sistem poin hanya akan berlaku atau hanya bertahan pada posisi yang sebentar saja jika itu memang tidak ada tindakan apabila dia sudah mencapai maksimal dari poin tersebut. Terima kasih gitu Pak Hendri. Itu Pak Budi. Terima kasih Bu Dila. Kami kembalikan kembali ke Pak Budi. Bagaimana Pak Budi? Ya, berarti kalau seperti itu berarti posisi sekolah kita sekarang kan sudah tidak menerapkan poin ya. Iya. Karena gini, berarti level kalau di level kan kalau di sekolah kita berarti di level apa sekarang? Manajer, nggih. Kontrolnya sudah menggunakan manajer dan sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusinya sudah jalan Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi berikutnya adalah kesimpulan. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan hasil kegiatan sesi berbagi hari ini. Monggo dipersilahkan. Ya, baik Pak Hendri. Bu Wahyu, monggo. Terima kasih. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak Ibukom 1. Jadi untuk aksi nyata budaya positif itu yang menurut yang sudah kita bicarakan tadi ada 2, yaitu budaya positif yang dilakukan oleh sekolah dan yang kedua budaya positif yang dilakukan oleh guru penggerak. Yang pertama oleh sekolah itu ada minimal ada 5, yaitu yang pertama pagi hari melakukan senyum, sapa, salam untuk menjemput siswa pada saat datang di sekolah. Kemudian yang kedua religi yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang ketiga pembinaan pada siswa yang terlambat oleh tim di karakter. Keempat yaitu upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional. Dan yang kelima sholat berjamaah terutama pada saat sholat zuhur, itu yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang sudah dilakukan oleh Ibukom 1 Fadilah itu juga ada yang saya catat minimal ada 5. Yang pertama yaitu guru atau Ibukom 1 Fadilah sudah melaksanakan disiplin positif, dalam hal ini melaksanakan praktek segitiga restitusi, yaitu mengajak komunikasi dengan salah satu siswa yang mengalami kendala dalam ketidakhadiran di kelas. Kemudian yang kedua membuat keyakinan kelas yang dilakukan di kelas A6. Kemudian dalam pembelajaran Ibukom 1 Fadilah sudah menerapkan pembelajaran dengan PJBL. Kemudian yang kedua dengan membuat proyek yang dilakukan oleh siswa, yaitu membuat IO untuk pertandingan bola voli. Bola voli. Jadi siswa diajak untuk menentukan siapa manajernya, siapa bagian
pencari dana atau bagian promosi dan lain-lainnya untuk membuat suatu kegiatan yang besar dan bermakna. Kemudian yang terakhir, Ibu Komsatul Fadilah juga sedang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah refleksi diri. Refleksi diri nanti ada dua Bapak Ibu, refleksi diri dari peserta dan refleksi diri dari pemateri. Untuk yang refleksi diri pertama, refleksi diri dari peserta terkait dengan kegiatan ini, dipersilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi diri terkait dengan kegiatan sesi berbagi aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Dila. Monggo. Pak Budi, monggo dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan materi aksi nyata modul 1-4 yaitu tentang budaya positif. Ya, yang pertama, saya juga mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh atau yang dilakukan oleh Ibu Komsatul Fadilah sebagai calon guru penggerak ya, dari SMA Negeri 3 Malang. Ya. Banyak hal dari yang saya peroleh ya, dari kegiatan siang hari ini ya. Jadi apa yang bisa kita petik ya, atau banyak hal yang bisa kita petik dari kegiatan ini ya, terutama apa kira-kira nanti setelah dapat ilmu ini yang akan saya lakukan ya. Meskipun saya bukan termasuk calon guru penggerak ya. Karena kalau saya lihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ken tadi, ternyata memang benar ya apa yang bisa dilakukan oleh Bu Dila itu benar-benar aksi ya, nyata untuk sekolah kita ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa saya teladani, saya tiru untuk saya terapkan di kelas saya sebagai guru, salah satu guru di SMA Negeri 3 Malang. Nah tentunya kalau kita benar-benar memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dila itu berarti salah besar kalau kita itu tidak bahagia ya. Karena ini isinya kan kebahagiaan semua yang tadi ya. Jadi guru ya bahagia ya. Siswanya ya bahagia. Kan gitu. Kan ini tadi ya, kita dituntun untuk menjadi bahagia. Ya kan? Coba aja kalau dengan apa ikuti semua materinya ya. Makanya salah besar ketika kita jadi pendidik, kita itu tertekan, tidak merdeka ya, tidak bahagia. Termasuk muridnya, karena kalau sudah bahagia itu nanti kita akan menularkan ilmu ke siswa itu dengan hati ya, tidak hanya kata-kata ya, dengan hati. Ketika kita itu ngajar dengan hati ya, maka anak kita itu semangat ya, semangatnya muncul karena aura dari kita itu kan apa? Memancar ya. Makanya aku mulai hari ini saya mohon Bapak Ibu smile ya. Terus yang berikut sebenarnya kita itu sudah banyak melakukan ya. Cuma kita tinggal menyesuaikan istilah yang ada di sini. Ya. Contoh misalnya apa tadi? Keyakinan kelas. Saya tidak mengistilahkan keyakinan kelas ya. Mungkin saya selama ini mengistilahkan kesepakatan kelas ya. Tapi sebenarnya kami sudah melakukan. Cuma nanti yang saya adopt adalah yang saya belum kuasai. Tapi dengan melihat ilmu ini saya menguasai. Oh ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu tidak sekedarnya ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas ya gitu ya, ada langkah-langkah
langkah-langkah ya yang harus kita lakukan sehingga nanti hasil keyakinan kelas itu benar-benar berkualitas ya. Oh, enggak semua ditulis ya sampai berapa 1 sampai 50 poin gitu ya. Enggak, ya. Ternyata ada langkah berikutnya, ini mana poin-poin yang penting kan gitu ya. Tapi sebenarnya keyakinan kelas itu kita sudah melakukan gitu ya. Cuma nanti, nah ini ilmu ya. Ya. Jadi dengan hadir di sini nanti kita di awal tahun ajaran membuat keyakinan kelas dengan langkah-langkah yang sudah kita dapatkan di kesempatan hari ini. Itu mungkin ya, tadi ke depan memang kita belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dila tadi, yang sudah kita lakukan belum baik ya nanti kita tingkatkan ya. Tapi secara keseluruhan banyak hal yang disampaikan Bu Dila sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pendidik, namun butuh ilmu tambahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dila. Itu aja mungkin Bu Dila ya. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi ya selama saya mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Budi. Yang terakhir refleksi dari pemateri kepada Bu Dila, dipersilakan monggo Bu Dila. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih Pak Budi atas refleksinya. Refleksi untuk saya adalah satu, Bapak Ibu, kalimat yang awal tadi yaitu bahwasanya guru bisa menentukan atau membentuk anak yang seperti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu dengan menjadi segalanya itu akan didapatkan melalui pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu adalah termasuk guru bagi saya juga, sehingga kita bisa sharing di sini. Ada hal yang baru memang yang kami dapatkan, terutama saya dapatkan dalam program guru penggerak, sehingga memacu saya untuk memenuhi harapan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan bisa membentuk anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, termasuk di dalamnya adalah sebuah kemanusiaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dila. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian kegiatan sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Dila. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk mengikuti kegiatan ini kita telah melaksanakan dengan sangat baik dan sangat tertib. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.